Tecno Spark Slim dan Pova Slim hadir dengan ketebalan masing-masing hanya 5,75 mm dan 5,95 mm, menjadikan mereka dua smartphone paling tipis di kelasnya. Pemirsa Anda menyaksikan TechBiz. Pemirsa, Tecno resmi mengumumkan dua ponsel terbaru mereka yaitu Spark Slim dan Pova Slim yang tampil dengan bodi ultra tipis dan dengan desain yang ramping. Kedua handphone ini pemirsa siap menantang pasar smartphone kelas menengah dengan keunggulan ketipisan dan kapasitas baterai yang besar. Tecno Spark Slim dan Pova Slim hadir dengan ketebalan masing-masing hanya 5,75 mm dan 5,95 mm, menjadikan mereka dua smartphone paling tipis di kelasnya. Desain bodi keduanya memakai material fiberglass kelas dirgantara setebal 0,36 mm yang kuat dan ringan. Inovasi teknologi honeycomb stacking juga diterapkan untuk memaksimalkan ruang internal ponsel tanpa mengorbankan ketahanan dan kapasitas baterai jumbo 5160 mAh yang tetap dimiliki. Dari segi layar, keduanya mengusung panel AMOLED berlekuk dengan refresh rate 144 Hz dan kecerahan puncak hingga 4500 nits yang membajakan mata pengguna saat menonton video atau bermain game. Spark Slim dibekali chipset MediaTek Helio G200, sedangkan Pova Slim lebih unggul dengan chipset MediaTek Dimensity 6400 dan didukung jaringan 5G. Kedua ponsel juga mengantongi sertifikat IP64 yang menjamin ketahanan terhadap debu dan percikan air. Fitur unik Spark Slim adalah Mood Light LED bar di modul kameranya yang menampilkan animasi dinamis sebagai notifikasi. Kedua ponsel menjalankan sistem operasi Android 15 berbasis iOS 15 dengan berbagai fitur AI termasuk asisten pintar Ella AI dan fitur Circle to Search. Keunggulan lainnya adalah fast charging 45 watt dan reverse charging 10 watt yang mampu mengisi daya perangkat lain. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, remake ikonik salah satu game legendaris Metal Gear Solid 3 Snake Eater hadir kembali dalam versi remake bertajuk Metal Gear Solid Delta Snake Eater, di mana game ini telah rilis pada Agustus 2025 untuk beberapa konsol game ternama dan PC, di mana game ini menyajikan kombinasi nostalgia klasik dan inovasi gameplay modern. Metal Gear Solid Delta Snake Eater dibangun dengan Unreal Engine 5 dengan menghadirkan visual grafik yang lebih realistis dan detail lingkungan hutan tropis yang hidup. Game ini menawarkan dua gaya kontrol legacy style bagi penggemar versi klasik dan new style dengan kamera modern. Sistem stealth dibuat lebih pintar dan responsif dengan sistem damage dan healing yang meningkatkan pengalaman bermain lebih imersif. Selain menawarkan mode single player klasik yang setia pada cerita asli, game ini menghadirkan mode multiplayer baru dengan Fox Hunt yang akan dirilis musim gugur 2025. Mode ini mengusung gameplay stealth ala petak umpat, di mana pemain saling berburu dengan strategi dan penyamaran. Fitur lain yang dinantikan adalah kembalinya minigame legendaris seperti Snake vs Monkey, serta dukungan suara asli dari aktor David Hayter untuk menambah nuansa otentik. Untuk kolektor, Konami menyiapkan edisi khusus premium pack dengan patung Snake, steelbook eksklusif, dan soundtrack original vinyl. Review awal memberikan skor cukup baik dengan poin 8/10 dari IGN. Namun beberapa pengujian menunjukkan performa game lebih halus di Xbox Series X dibandingkan PS5, meskipun keduanya tetap memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penggemar franchise legendaris ini. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Google Drive menjadi salah satu layanan penyimpanan cloud paling populer di dunia. Namun pemirsa, apakah pernah bertanya di mana sebenarnya file yang disimpan di Google Drive tersebut berada? Apakah tersimpan di perangkat atau di tempat khusus milik Google? Nah, kita akan menyajikan informasinya berikut ini. Pernahkah Anda bertanya di mana sebenarnya file yang disimpan di Google Drive itu berada? Sebenarnya, file Google Drive tidak tersimpan secara fisik di HP atau laptop pengguna, melainkan di pusat data atau data center milik Google yang tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia.
Sistem penyimpanan ini memungkinkan file diakses kapan saja dan dari perangkat mana saja selama ada koneksi internet. Setiap file yang diunggah ke Google Drive akan dipecah menjadi beberapa bagian lalu disalin dan didistribusikan ke berbagai server berbeda di pusat data Google. Strategi ini memastikan file lebih aman, tetap tersedia saat salah satu server bermasalah, serta akses lebih cepat dari lokasi terdekat pengguna. Enkripsi berlapis pun melindungi file saat transfer dan saat tersimpan di server Google. Untuk pengguna Google Drive for Desktop, ada dua opsi penyimpanan, Stream, di mana file tetap di cloud dan hanya diunduh saat dibuka, serta Mirror, yang menyimpan salinan file di perangkat agar bisa diakses secara offline kapan saja. Sedangkan di aplikasi mobile, file biasanya hanya bisa diakses secara online, kecuali saat mode offline diaktifkan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jika selama ini hasil pajak dibagikan berdasarkan lokasi pemungut, ke depan pembagiannya berpotensi menyesuaikan dengan domisili karyawan. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Anggito menilai mekanisme lama dianggap belum mencerminkan keadilan karena daerah asal karyawan tidak mendapat porsi langsung dari kontribusi pajak warganya. Sementara itu untuk PPh, badan mekanisme pembagian tetap mengikuti lokasi pemungut tanpa memperhitungkan domisili perusahaan atau karyawan. Untuk PPh karyawan atau PPh 21 yang dipotong dan dibagi hasilkan ke daerah, selama ini memang berdasarkan diri kepada pemotong. Nah, kami sekarang saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan bersangkutan. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi lebih adil. Saat ini dana bagi hasil PPh 21 dialokasikan sebesar 20% untuk pemerintah daerah dan 80% untuk pemerintah pusat. Dari porsi daerah, 8% disalurkan ke provinsi dan 12% ke kabupaten kota. Dana bagi hasil kabupaten kota dibagi lagi, yakni 8,4% untuk kabupaten kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% dibagikan merata ke seluruh kabupaten kota dalam provinsi terkait. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.